Coba sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa masalahnya orang-orang luar itu banyak ngeremehin orang-orang dari kita? Tiap hari ada aja keluhannya. Ya, namanya juga karyawan. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan kami. Anjing, si Gagi Golo. Anjir, goblok, enak disebut gigi golo. Selamat malam, selamat datang dan selamat menyaksikan kembali di podcast namanya juga Karyawan Season 2. Karyawan yang susah naik jabatan. Babu. Kembali lagi bersama saya Novan. Saya Dan Abdullah. di episode kali ini agak sedikit gimana ya, suasananya tuh sedikit Bandung after rain teh gini. Oh iya, enggak, ini masih Cimahi Selerain. Bandung coret ketang Anjir, Bandung coret. coret ketang. Orang mengingat disebut Bandung coret ingat bagalai mau ditanya ke motornya orang mana? Orang Bandung, Bandungnya mana? Cimahi anjing jangan ngaku-ngaku Bandung. Ah, iyalah ini udah gitu kan. Tapi udah emang banyak sih teman-teman juga yang dari Cimahi dari mana lah gitu atau Ya. dari Bandung Barat. Ya. Mereka tuh bilangnya tuh dari kota Bandung lah gitunya Yes, gitu. yes. Dia tinggal tapi spesifiknya daerah mana ditanyakan gitu. Ah. Dari Lewi Gajah, Ya. terus dari Ngamprah atau eta mah lain Bandung atuh Cimahi. Ada embung hayang aku yang Bandung gitu. Oh gini guys ya. Biar tahu aja, Cimahi itu dulunya kota Bandung. Makanya sekarang walaupun sudah memisah, tetap yang melekatnya mana Bandung. Tapi pernah dengar berita gak kemarin-kemarin yang katanya tuh si daerah Cimindi katanya mau dipindahin ke Cimahi. Emang iya. Emang Cimindi tuh sebelumnya Bandung? Bandung Cimahi itu jadi sebenarnya kalau misalnya ini mah waktu aku kerja di F&B ya. Jadi toko teh ternyata. Anjir motor kakotku gitu. Sorry guys. Jadi ternyata udah jadi F&B teh ada beberapa toko yang sebenarnya satu jalur tuh dari Cimindi sampai ke Gunung Batu. Nah, konsepnya gini. Kan Gunung Batu lebih dekat dengan Pasteur ya? Ya. Tapi Cimahi. Oh. Nah, ada yang dekat pom bensin. Di daerah Cimindi. Bandung anjing. Oh, loh Atau sama kayak tempat aku kerja gitu. Oh. Padahalnya sekelilingnya ya, termasuk perkampungannya, itu tuh masuknya ke Bandung. Terus? Si perusahaannya, tempat kerjanya masuknya ke Cimahi. Anjing saking bung mere gaji UMR Bandung gitu. Asli anjing. Orang mah nyeri hati ya bala zaman kerja di F&B kan beda sama 10 meter cukup teh 100 meter lebih ke beda gaji ya. Aduh, lain ku teu narima gitu nya. Soalnya ayeuna Bandung UMR ayeuna Bandung 4 jutaan. Cimahi masih kena 3,6. Oh iya. Kayak Ciberem teh Cimahi nya, Bun. Ciberem Cimahi. Masuknya ke Bandung kan? Oh, anjing ingat sih kurangnya. Ciberem itu sebagi dua anjing. Sebenarnya bangsa kita itu terpecah belah anjing. Masalah daerah lagi juga gitu. Ada padahal aduh ningali masuk udah bener sok enak. Seberang tempat kerja aku Bandung. Perkampungan yang sampingnya gitunya, sampingnya sampai ada yang satu perkampungan tuh yang jadi perusahaannya ngelingkar gitu. Nah, saat ada satu perkampungan itu tuh masuknya ke Bandung. Nah, perusahaan aku tempat aku kerja gitu. Bisa lebar gitunya seluas itu masuknya ke Cimahi anjir. Ini koret aja orang tuh. Oh, atau aset ke Cimahi temen kampus ke Cimahi well. Asli itu ya anjir. Kalah mendung malah tapi ada intermezzo yang sangat baik sekali. Tapi seru sih kalau ngebahas soal gaji. Saking ku koret nama. Nah, boleh. Nanti ya kita akan bahas di episode berikutnya. Udah sih sebenarnya udah kemarin bahas gaji mah. Gua tuh kemarin mah kan bukan perihal ininya. Harusnya bahasnya geografinya ya. Yoi dong. Kocak tuh kayaknya. Ntar kita kumpulin datanya dulu ya. Siapa tahu kita juga bisa. Kita kan nggak tahu ya tiba-tiba ada kampung ternyata masuknya di sini di Argentina kan nggak tahu ya. Bisa jadi ya. Ada yang Maroko. Emang bener Maroko ada Kabupaten Bandung Barat. Emang. Bandung Barat. Jauh-jauh di dia ya kok ada perumahan namanya Mandalika suka nanya beli di Mandalika jauh-jauh sih anjir di dia bang. Samarukan kali teteh langsung ke Antete gitu. Mandalika sirkuit anjir. Jadi di episode kali ini kita ngebahas soal susahnya nyari kerja. Ya betul. By the way, gimana kabar seminggu ini? Alhamdulillah seperti biasa flat. Paling sedikit naik fluktuatif turun. Atau anjir jangan flatting. Ya maksudnya masih adalah sedikit naik turunnya di tempat kerja ya, kayak moodnya, terus orang-orangnya yang gitu banyak. Yang nyebelinnya banyak.
Kalau Adi sendiri gimana? Seperti Ya, biasa, seperti konstan. kemarin jawaban kemarin. Konstan dan stabil. Dia ada yang seru-seru lah, ada. Tapi ya masa sih meskipun ya emang sih namanya juga hidupnya naik turun. Ya. Ya tuh pirak we unggal poe kudu hayo we. Ieu mah tuh aya we problematik anu kumaha-kumaha tuh dan teu untuk unggal poe kitu atuh meureun. Iya. Tapi orang mau mereka curhatnya seminggu sekarang teh dia teh pulangnya malam wae euy. Berasa Iya. sibuk aja padahal mah enggak sibuk naonan. Balik penting nepi mate pasti di atas jam 8 penting naonan coba. Naon? Heuy. Emang pulang kerja jam berapa? Pulang kerja jam 6 sebenarnya. Jam 6. Tapi beberapa kali kita aku sih bukan ini aku kan ngejemput ya. Si adik akunya delay. Kadang hari pulang jam 6 keluar jam setengah 7 teh baru keluar gitu baru clock out lah gitu namanya. Oh. Dia belum keloker, belum mengganti dan Yang segala. kerja di kafe itu? Bukan? Siapa? Ade Adwi? Enggak, aku bukan. Oh, dia. iya Adwinya. Gitu. Kalau dia mah kan udah dari jam 4 pulang. Kalau sebenarnya sih kalau disebut seminggu ini apa aja gitu, kayaknya nggak ada sih. Benar-benar flat. Cuman yang bikin ininya mah naik turunnya tuh karena pas gajian nih, nama juga Oh kan. iya. Ya kan 2 minggu sekali kan tempat aku kerja mah gajiannya. Teka rasanya. Ya teka rasa. Cuman kan kebetulan posisi waktu gajiannya tuh pas awal bulan, dimana kan banyak bener pengeluaran kan, banyak Iya. kayak bayar kosan Ya, atau beli buat cangcut. gitu. Ya gitu lah, Cangcut ada kadaluarsanya anjir. banyak alokasiinnya sih. Cangcut ada kadaluarsanya, jangan salah. Jangan Ada. salah bro, ada Emang kadaluarsa. ada. Ketika kalian seorang pria menggunakan celana dalam dan terlihat sudah sedikit robek, itu udah kadaluarsa. Harus rutin diganti. Loh, karena bukan apa-apa. Kalau kalian memaksakan, niscaya barang kalian akan terkena angin-angin dan menyebabkan jamuran. Nah, kalau untuk anjir jauh dari Iya, topik kebahasan kayaknya. kita nih. Tapi gak apa-apa. Oh, intermediate. Soal cangcut ininya, Ah, kalau dari Adwi sendiri atau emang ngikutin dari apa ya, suruhan dokter lah ya. yes. Biasanya ganti cangcut itu berapa lama sekali? Atau nunggu ada sedikit kerusakan baru langsung ganti gitu? Sejujurnya selama ini saya celana dalam ini ya jatuhnya aman untuk saya. Ya. Tapi ada yang menggunakan selain saya sehingga karetnya teh logor gitu. Jadi sama dari hiji keduaan gitu? Oh, Bagus. nggak tahu kenapa gitu. Bagus. Punya sendiri, tapi katanya lebih nyaman yang saya. Tapi kan pas saya pakai melorot ya, otomatis kudu ganti, enggak ini. Tapi untuk Adwi sendiri, Yes, cangcut terbaik jenisnya yang kayak gimana? yang saya kayak boxer gitu Boxer lah. ya? Iya. Boxer, cowok boxer. Enak. Kenapa enak? Karena sejujurnya itu lebih membebaskan. Dingin. Dingin. Kok keringatan nggak bikin gatal karena kan. Angin. Oh. Tapi sebenarnya kok untuk yang segitiga lebih firm bro. Harusnya sih. Lebih firm, lebih diam gitu. Lebih terkunci. Terkunci, tidak akan kemana-mana gitu. Bagus. Gitu. Aing ngomongin lokar jadi kacang cut. Lanjut. Jadi kita mau ngebahas tentang Susahnya nyari kerja. Bukan nyari loker, nyari kerja sih. Oh, menurut pengalaman Anovan untuk masalah susahnya nyari kerja nih? Dari pertama aku lulus sekolah berartinya, aku tuh sempat beberapa kali ngelamar ke kawasan industri yang di Cikarang. Di mana kan udah identik kalau kerja di sana mah gajinya gede lah ya. Jadi orangnya pernah lagi. Terus. Nah, apesnya nggak pernah ada rezeki buat lolos ke tahap selanjutnya. Dari tahap awal juga gagal mulu. Gagal mulu. Nah, terus abis dari sana tuh nyobalah ngelamar ke Indomaret. Indomaret kan enaknya tuh gini, kalau pengen ngelamar di Indomaret, nggak tahu ya kalau kayak di Bandung atau di Cimahi. Tapi waktu aku di Tasik ngelamar ke Indomaret tuh setiap hari Kamis buka lowongan kerja. Tiap hari Kamis tuh. Bentar, itu teh ngelamarnya langsung ke tokonya atau ke Ada kayak misalnya tuh cabang pusatnya di satu Semua, guys. ini ya, di satu region gitu. Misalkan di Tasiknya, di kota Gimana, Bu? Tasik. Di kota Tasik ada nih pusat cabang si Indomaret. Nah, di sana buka lowongan kerja tiap hari Kamis. Jadi banyak orang yang tidak kuat. Gak tahu sih aku juga, cuman waktu itu tuh kalau misalkan kan yang ngelamar tuh bisa sampai ratusan ya. Aku waktu itu pernah yang ngelamar tuh bisa sampai ratusan, dan yang kepilih itu yang keterima tuh
Cuman beberapa orang, itu pun harus di training ke Bandung. Betul. Selama 2 minggu katanya kalau nggak salah. Nanti dibalikin lagi ke Tasik, terus ditempatin lah di ini sesuai kebutuhan. Kayak gitu. Dan ternyata di sana pun nggak keterima ya. Di sana pun nggak terima. Terus... Tapi mau buka lowongan unggah pakai kemis buat ditumbal sih. Gak tahu tuh anjir, aku juga gak ngerti sih gimana itu bisa buka lowongan kerja tiap minggu gitu kan. Emang tiap hari ada yang keluar, ada yang resign atau gimana gitu. Bisa jadi kalau nggak biasanya kan ada masa kontrak nih. Mungkin ada masa kontrak, emang udah ketahuan nih. Emang tiap minggu tuh pasti ada yang resign, ada yang masuk, mungkin kayak gitu ya. Benar-benar regenerasinya cepet banget. Tapi emang harusnya kayak gitu sih. Jadi jangan dilama-lamain gitu. Emang katakanlah dia masih kepake gitu. Nah, bisa kepake, itu pun kalau misalkan udah kepake ternyata langsung naik jabatan atau inilah jenjang karirnya naik, itu ada kejelasan. Kayaknya kalau aku lihat ini mah pandangan aku nya, kayaknya dia kenapa dibuka tiap Kamis misalnya. Kayaknya lebih ini deh, karena kan ketika melakukan tesnya itu makan waktu pertama, kedua kan belum lagi udah lolos sampai udah lolos katakanlah tahap interview sampai beres kan nunggu pengumuman dulu, dipilih lagi itu waktu lagi, kedua training aja makan waktu. Iya mungkin kayak gitu ya. Baru ke penempatan, sedangkan kayaknya kebutuhan kan yang kita tahu mah kalau F&B kayak gitu makanya cepet buka cabangnya. Iya cepat buka cabang lagi. Nah mungkin itu ya salah satunya ya. Betul. Terus habis dari sana tuh dapat kerja lah. Itu pun masih pakai orang dalam. Oh iya. Masih pakai orang dalam di pabrik apa ya waktu itu tuh. Pokoknya yang berhubungan sama kayu. Oh bikin triplek. Oh iya. Nah di sana cuman kuat 6 bulan. Yang masalahnya tuh waktu itu kan masih keenakan main, masih tinggal sama orang tua, gaji sedikit. Nah kayak ini yang bikin Indomaret buka lowongannya tiap Kemis kayak gini 6 bulan out. Dan waktu itu tuh emang akunya juga kurang dekat sama karyawan-karyawan yang lain gitu. Introvert banget ya? Enggak sama introvert kayu. sih sebenarnya, lebih ke apa ya namanya juga waktu itu tuh ada gengsi lah. Kayaknya circle aku mah bukan kayak gini deh gitu. Atau biasanya kan sekolah waktu itu kan circle kamu yang pakai sabuk Kamen Rider bukan? Pengennya sih kayak gitu ya. Oh, iya. Kan soalnya kan waktu sekolah aku jurusannya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Langsung masuk kerja ke perkayuan gitulah. Yang kayak buru-buru gitu. Iya. Kayak merasa gak terima lah ya. Jadi kan kayu juga jaringan aja. Jaringan apanya? Jaringan kayu. Kalau misalnya tidak terbentuk jaringan ya Gak tahu. tidak akan menjadi kayu. Intinya gitulah, merasa kayak ini kayaknya bukan circle aku deh. Gitu. Namanya juga kan 2016 tuh lagi nge-hype-nya nih circle-circlean yang nyari teman tuh harus yang sefrekuensi. Paco tangga. Digedein gengsi lah, namanya juga ya umur baru 18 tahun gitu. Kuat 6 bulan, keluarlah. Terus ngelamar kerja di Bandung. Itu tuh diajak sama temen, enggak sih, gak diajak sama temen sih, nawarin dulu dia. Nah kebetulan ini tuh tempat kerjanya tuh, tahu gak vendor yang suka masukin uang ke ATM? Yes. Nah ke salah satu bank swasta, bank swasta terkenal di Indonesia, sebutlah BCA lah. Ya udah pada tahu orang juga. Emang itu bank swasta terkenal itu? Paling gede lah. Iya sih. Paling gede lah kesebutnya di Indonesia tuh. Iya, kalau mau bikin iklan kita bisa nasabah utama loh. Nah, bukan sama prioritas sih. Bukan, tapi utama. Soalnya gajinya dari sana. Iya. Nah, dari situ tuh ada 23 orang, masih ingat aku 23 orang yang ngelamar. Dan yang kepilih tuh cuma aku doang. Terus dari si pihak perusahaannya, dari HRD-nya minta ngumpulin dokumen ya lamaran lah gitu ya, dokumen lamaran gitu, besok harus dikumpulin, harus dikasih gitu. Sedangkan kan aku lupa, lamaran aku semuanya ditinggal di Tasik. Ya udah dikasih kesempatan, dikasih 2 hari, ya aku males hoream gitu kan. Toh ke Bandung juga awalnya bukan niat kerja, ya pengen main doang. Soalnya kan emang keluarga di sini, bapak ibu di sini, terus ada keluarga lagi di sini ya. Terus ada keluarga dari si bapak juga di sini. Ya biar lebih kenal sama mereka lah. Jadi nggak kenal tuh cuman keluarga dari ibu doang. Nah, udah gitu kan, ada niatnya juga bukan buat kerja gitu kan, pengen main doang. Udahlah, gak usah diambil lah. Jadi mikirnya tuh waktu itu tuh, dengan kerja gini gampang nih, orang bisa kata terima kieu. Ya udah bisa neandeun kan lain. Oh, for nikmat
Nah, seminggu nganggur lah di rumah tuh di Bandung tuh. Si bapak kesel lah. Iyalah. Udah sekolahin. Iya budak mani kadaik pisan hayang naon cenah gitu kan. Pan lamarana dibawa tuh aya di Tasik. Bawa heula we engke ka dieu deui. Ya udahlah Kak, ai perintah orang tua mah kan piraku. Ya mutlak betul. Nurut balik ke Tasik, balik lagi ke Bandung. Ya, kasih sama aku kan. Nih lamarannya udah dikasih. Tahu-tahu dia nitipin ke temannya yang sekarang aku tempat kerja sekarang sampai sekarang. Gitu. Terus Gitu sih. sorry guys, aku lupa aku update kerjaan sambil ngobrol bentar ya. Terus Santai. Terus Udah sih gitu aja sih. Selama aku pengalaman aku soal nyari nyari kerja gitu sama nyari loker. Nggak terlalu masih dibilang bisa disebut beruntung. Masih bisa disebut beruntung karena nyari kerjanya gak terlalu susah, cuman untuk pekerjaan yang sesuai harapan emang selalu gagal gitu. Begitu sih. Kalau dari Adwi sendiri? kalau aku sejujurnya aku tuh waktu itu aku ngomongin nggunain orang dalam tawaran tuh tawaran guys makan guys. Oh ya, saya cuma lagi wapang kumaha aku. Siapa tau dia kena aku lagi lapar nggak tahu. Sorry. Kalau aku mah lebih ke aku teh ngelamar kerja waktu itu sempat masuk ke perusahaan tekstil yang punya nama sendiri. Sempat coba-coba juga ke Cikarang sama Jakarta, sempat ada panggilan tapi nggak aku kejar karena memang biaya. Terakhir, pokoknya aku tuh dimasukin orang dalam itu yang sekarang sama yang sebelumnya. Itu karena memang buka yang sebelumnya juga tetap, tapi jatuhnya hanya bukan masuk dalam artian orang dalam ini sih, lebih ke hanya untuk masukan biar bisa langsung tes gitu. Ya. Gitu sih. Lebih dapat rekomendasi mungkin. Oh, maksudnya kayak gitu. Jadi nggak langsung wah dapat langsung kerja enggak. Langsung kerja dalam artian dites dulu sih. Karena alhamdulillahnya 2 perusahaan aku ini memang dia jatuhnya setelah masuk dites dulu kelayakannya gitu. Jadi bukan dalam artian wah bawaan terus dites masuk, karena ternyata kalau dari pengalaman aku sama kerja kemarin ada beberapa orang yang dimasukin kayak gitu tidak kompeten. Ya. Hasil ya, karena kan jatuhnya kontrak dulu ya, jadi ya nggak diperpanjang. Nah kalau lihat di sekarang nih sesuai dengan berita, kita langsung ke berita yang pertama nih. Langsung berita pertama itu Bacain dong. Ijazah. Wah, maksudnya tuh Wah. mungkin ijazahnya tuh pendidikannya tinggi mungkin. Oh, ya. dikirain ijazah, wah gitu. Emang SD juga wah gitu. Harus ini ya, harus berekspresi ya. Ya. Ijazahnya wah gitu. ya. Tapi cari kerja susah. Betul. Di balik maraknya pengangguran Gen Z. Tapi ngomongin soal Gen Z yang susah nyari kerja emang benar sih. Kalau nggak salah pernah dengar tuh ada 8 sesuai survei ya. Tapi nggak tahu survei dari mana sumbernya. Tapi dari mereka tuh bilangnya Gen Z sekarang tuh 82% masih pengangguran dan itu Complicated anjing. dan itu pun mereka punya gelar sarjana. Betul. Kebanyakan. Apa coba yang bikin dia susah? Oh, ini untuk yang sarjana ya. Apa coba yang membuat mereka susah untuk menurut pandangan Novan yang bikin mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan? Untuk yang gelar sarjana dulu jadi mau. Kalau dari aku sebagai ya sama-sama Gen Z ya. Iya emang. Emang. Cuman saya mah terlalu banyak bergaulnya sama milenial. Iya, gitu jadi kan. Gen Z tapi 3/4-nya milenial. Atau Gen Z awal anjir. Gen Z sepuh anjir. Gen Z coret gitu. Wah, jadi kan dari dulu tuh emang mainnya sama yang milenial kebanyakan. Tapi emang bener nih, aku punya temen secara seumur aja emang mereka mengaku mereka Gen Z coret. Jadi mau Gen Z itu siapa tidak masuk obrolan ini, obrolannya milenial sih. Padahal Gen Z gitu kan. Makanya. Terus. Tapi yang aku rasain ya, terus emang sekarang juga emang sih kalau jujur mah sekarang juga udah mulai sering bergaul sama yang Gen Z. Malahan banyak yang di bawahku. Sampai yang gaulnya tuh sama yang beda 10 tahun, beda 5 tahun sekarang tuh ya. Itu mah pedofil aja. Enggak anjir. 17 tahun kan di komunitas buku kan dari berbagai umur, banyak umur. Oh iya, ada baby boomer berarti. Baby boomer kayaknya belum dapet sih anjir. Oh enggak, cuma milenial doang ke bawah. Sih. Baby boomer harusnya udah guys. Oh, baby boomer aja. Makanya udah almarhum aja. Ibu saya mah masih ada. Nah, kalau aku ya sebagai yang Gen Z ya, ini melihat kaum segenerasiku, kenapa susah nyari kerja tuh karena Untuk yang sarjana ya.
Karena mereka tuh menuntut pekerjaan yang sesuai passion mereka. Itu bagus salah sekali. satunya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dari awal maraknya hype-nya internet, terusnya sosial media, mungkin bisa dibilang dari 2016 lah, udah mulai banyak nih konten kreator yang menjadi influencer. Mereka tuh bilangnya kan cari kerja harus sesuai passion mereka. Nah, kayak gitu. Sedangkan kan bisa dibilang daya serap informasi mereka kan 2016, di mana ada statement apapun langsung dipercaya kan, gak kayak sekarang. Sekarang mah bisa dibilang orang-orang udah mulai pintar lah, ada informasi itu diolah dulu. Kata siapa nih grup WA keluarga orang angger we. Ya maksud itu kan sekarang mah banyak orang yang kalau dapat informasi ada yang berusaha buat diolah dulu terus dikomparasi sama informasi yang lain. Kalau dulu mah kan ada informasi satu ya udah ditelan mentah-mentah, kebanyakan kan kayak gitu. Nah, di keluarga aku mah kalau misalnya ada informasi satu teh langsung perang stiker aja. Dari aku juga sama. Oh, perang stiker juga. Tapi aku mah nggak, udah kick dari grup keluarga, malas aja. Ini parah ini. Nggak boleh gitu kamu Bodo amat. Tuh, grup keluarga sendiri. Bapak kan punya keluarga kan? Bapak ibu sama adik kan? Punya. Bikin anjir. Gak usah. Tetap nanti juga hidupnya teh tidak kompak dan kompeten anjing. Bodo amat anjir. Bisa sih bapak teh yang ngeluarkan stiker-stiker lucu aja. Lah status saya juga sama aku juga di hidden orang tua. Sih parah ya. Parah ya. Kayak gitulah. Terus selain itu, selain sesuai passion apa lagi? Sesuai passion ya. Apa ya? Lebih ke mungkin karena ini sih, lebih ke isu mental health sih. Gitu sih. Kalau menurut aku mah dari 2 poin itu yang udah paling umum. Passion sama mental health. Oh, betul. Saya bisa tuh. Cuman ya salah kaprahnya orang-orang tuh stres dikit dibilangnya mental health, capek dikit dibilang mental health. Terlalu banyak bangun tidur, capek, bisa sebutnya mental health. Terlalu banyak meromantisasi sih. Iya betul. Gitu. Betul. Tanya dong, kalau dari dua apa gitu, tanya. Soal coba tuh dari Adui sendiri. Mung we kurang ditanya. Mung we pandangan sorangan pisan aja sih. Orang nunggu ditanya, orang mah mung mandi menjawab. Sok tuh dari Adui sendiri gimana? Nah, kalau kata aku memang sejujurnya, maaf ya. Pandangan Adui sebagai milenial kepada Gen Z gitu yang susah nyari kerja. Nih, untuk yang kalian yang sarjana ya, pertama gini, semua pekerjaan itu dinilainya dari nol. Kalau kalian mau tahu. Walaupun kalian jurusannya katakanlah jurusannya Tasik Bandung gitu. Enggak, anjir. Kan mulai juga milenial anjing. Jadi kalau misalnya walaupun jurusan kalian misalnya tenaga pengajar. Walaupun katakanlah jurusan kalian kedokteran misalnya. Walaupun katakanlah jurusan kalian manajemen bisnis misalnya, tetap mulainya mah nggak mungkin langsung ke tujuan ke situ. Tapi dari dasar, karena apa? Kalian harus tahu fondasi awalnya sebelum ke kedudukan itu, karena tiap perusahaan fondasi awalnya berbeda. Contoh gini, tidak mungkin seorang dokter, walaupun dia jurusannya dokter, tiba-tiba misalnya dokter gigi, terus dokter gigi lah misalnya, terus tiba-tiba pas udah beres ngelamar langsung punya syarat praktek dokter gigi, enggak ya? Dan setahu aku juga kalau dari ilmu kedokteran, buat bisa dapat kerja sesuai dengan bidangnya itu butuh proses waktu yang lama. Udah lulus dari kuliah juga belum tentu langsung dapat kerja sebagai dokter kan. Harus lewatin kayak koas dulu. Karena aku punya pengalaman temennya semua main dokter gigi sama inilah saudaranya pasangan aku yang bidan. Sama, jadi perawat dulu, itu dulu bukan dalam artian nggak jadi dokter, cuman lebih di bawah masuk ke bawah dulu biar tahu bahwa seperti ini menangani pasien ini seperti ini diagnosanya apa gitu loh. Nah, kalau kata si dokter Tirta mah buat bisa dapat pekerjaan di sesuai bidang dokter ya, sesama dokter gitu, nggak tahu yang umum, nggak tahu yang spesialis ya, butuh waktu 13 tahun. Itu pun kalau lancir. Itu kalau lancar. Lancir. 13 tahun yang spesialis ya? Spesialis. Karena spesialis itu udah ibaratkan kalian mah dokter yang benar-benar ditujunya di atas dokter umum. Gitu. Karena dokter umum ya kita ngambil katakanlah misalnya orang dokter ya. Ada orang pasien berobat lah misalnya ke orang. Ya orang kan ngasih diagnosa yang saya tahu, nggak tahu pasti langsung dilempar. Coba ke spesialis bagian dalam atau apa. Nah, dokter spesialis ini yang memang
butuh waktu belajar yang lama lah ibaratkan. Nah itu tuh sekelas dokter masih susah nyari kerja. Nah, itu tuh dokter ya yang ibaratkan kalau buat aku mah kolega untuk jadi apa mempunyai titel dokter dan bisa punya praktek apa yang punya izin prakteknya lebih gampang. Itu aja tetap sulit dari bawah, apalagi kalian yang sarjana. Tapi ya yang bisa aku respect gitu untuk Gen Z yang sekarang gitu ya, yang benar-benar niat gitu, yang benar-benar niat hidupnya tuh benar pengen bener gitu kan. Mereka tuh ngejar pendidikannya gila-gilaan anjir. Sebenarnya gini sih kalau aku lihat ya, makanya gini lah ibaratkan. Aku tidak membulatkan lah, ada beberapa Gen Z yang memang karena dia dalam keluarganya tanda kutip yang memang berkecukupan, kurang berkecukupan lah. Akhirnya mereka mau nggak mau harus ikut terjun ke dasar untuk bisa dapat posisi yang dia pengen sekarang. Karena memang itu balik lagi ke lingkungan sama keluarga sih, gitu. Karena sejujurnya kalau aku lihat beberapa Gen Z lah, kenapa yang sarjana kenapa susah dapat kerja, karena kebanyakan pilih-pilih. Ya itu. Biasanya di rumahnya ngeliatnya langsung jadi ini enggak nih. Nih tadi aku kondangan. Ada intern di tempat di PT aku dulu intern lah, kerja intern. Sekarang udah lulus. Bapaknya punya pengusaha, pikirin aku, dia ngambil manajemen bisnis, pikirin aku dia mau buka usaha sendiri, dia buka usaha sendiri atau kerja di orang, ternyata ikut bapaknya. Tetap dari, apakah langsung top? Enggak, dari bawah dulu. Karena apa mau nggak mau, nah itu semua tuh tetap dari dasar, makanya jangan pilih-pilih, apalagi kalian. Seenggaknya yang aku bisa kasih nilai positif untuk kalian adalah kalian punya lebih enak cari seluk-beluknya daripada zaman aku kemarin milenial. Milenial tuh benar-benar harus tahu fondasi awalnya apa. Yang bertanya jadi bertanya nggak boleh banyak bertanya lah, ibaratkan kita punya pertanyaan tapi kalau banyak nanya, kalau anak sekarang kan punya pertanyaan bisa dibantah lah, artinya tetap harus terjawab. Gitu. Tapi emang benar itu kalau zaman ya waktu masa produktifnya milenialnya kesebutnya itu tuh emang benar kebebasan berpendapat tuh masih minim banget aja. Minim banget. Soalnya kan sekarang kan emang zamannya sosial media digital kan, benar-benar freedom of speech tuh udah benar-benar udah mulai kesebar. Sebenarnya kata aku bukan freedom of speech lah. Jatuhnya jadi gini, penerimaan informasinya lebih cepat daripada waktu zaman aku. Jadi nggak bisa sanggah-sanggahan. Kalau zaman aku dulu dia masih ada info yang kita dapat belum tentu valid karena sumbernya hanya satu. Televisi itu. Televisi ataupun ibaratkan kita kerja, sumbernya itu cuma satu. Sumber yang lain itu pasti tertutup karena menjaga. Nah sekarang nggak bisa, karena apa? Karena sumbernya ada banyak, gitu. Dan pasti tidak mungkin walaupun dikit tetap akan tercium, lebih gampang tercium daripada zaman aku dulu, gitu. Makanya kalian tuh lebih gampang cari celah daripada kita, gitu. Kita bisa ngandelinya dari jam kerja kita atau jam kerja atau pengalaman kita yang udah tinggi. Kalian udah bisanya gunain dengan celah tadi. Makanya sebenarnya kalau kalian kerja sama milenial tuh sebenarnya enak gitu. Emang klop lah ibaratkan lah. Kita yang punya pengalaman, kalian yang punya celah bareng tuh dapet gitu. Makanya jangan banyak pilih-pilih, itu yang pertama. Dan balik lagi ke awal kita bikin podcast gitu. Yang paling berpengaruh sekarang mah bukan dari gelar, skill. Kalau pengen dapat kerja, apalagi kan sekarang udah zamannya ada kerjaan kayak freelance kayak gitu, jadi nggak terlalu berpatokan kerja tuh harus korporat. Gitu. Nah kayak gini ibaratkan, ini mohon maaf ya, ketika kalian cari deh, kebanyakan orang kita itu kerja di luar negeri itu dihargai bukan karena titelnya, karena skill, tapi apa yang dia punya, apa yang dihasilkan gitu. Katakanlah kalian lulusan misalnya UI nih, jurusannya apa misalnya, jurusannya katakanlah telekomunikasi misalnya, ngelamar ke Indonesia, wah kayak gini susah dapat kerja. Ke luar negeri bisa dapat, tapi kalian akan dikasih ujian dan target dulu. Terus ke luar negeri itu kalau misalnya kalian nggak dapat, dikiknya udah nggak ini, dalam artian nggak dimungkin dimatiin di depan ini aku bos kalian, misalnya si Anovan yang ininya bukan di depan bos tapi di depan lagi rapat aja. Mana hasil lu? Belum beres. Lah katanya lu pendidikan ini, gua kasih kayak gitu kok nggak bisa lu, gimana sih? Lebih malu anjir. Benar-benar. Gitu, makanya kebanyakan teman aku yang ya ini mah milenial atau milenial yang lulusannya SMK, mereka membuktikan dengan kerja hasil nyata gitu loh. Diremehin waktu yang temen aku yang di Jepang lah yang aku sering ngobrol sama.
oh naonnya jika kieu gawe teh oh mau bisa jama kieu mah buktiin, dikasih target dikerjain sampai kecapeknya. Sampai akhirnya udah berapa kali kayak gitu si bosnya ngelihat bahwa emang ini anak mau gitu. Tapi mungkin emang dari kalau di spesifiknya dari negara Jepang ya, emang udah budaya kayak gitu juga mungkin. Betul, karena sebenarnya gini negara kita tuh sebenarnya diremehkan Pak. Zaman dulu negara kita tuh yang disebut apa macan Asia tuh emang bener zaman-zamannya Pak Soeharto. Bukan yang ini ya, bukannya aku mendukung Pak Soeharto, memang lihat dulu juga memang ada mengerikan lah. Yang untuk kalian yang Gen Z baca-baca sejarah lah. Tapi kalau anak yang sejarah pasti tahu paham lah. Nah, kenapa disebut macan Asia? Karena semua tenaga pendidik, semua lulusan itu nilainya bagus di Asia Tenggara. Bahkan negara orang belajarnya ke kita. Nah sekarang mau kamu lulusan manapun di luar negeri itu diremehin. Gak usah jauh-jauh lah. Aku sama ambil contohnya gini, perusahaan apa yang sekarang sering ada orang luar, dari global misalnya, atau ada customer lah orang luar. Mereka baca keremehin gitu, masa bisa apa? Bisa orang Indonesia teh. Aduh, diberes dulu. Bisa apa misalnya kayak gitunya? Tapi kita membuktikan mereka punya teknologi, mereka bikin barang pakai teknologi ngeberesinnya. Hasilnya biasa, kita pakai manual, dapat hasilnya lebih baik. Ya. Nah itu sudah membuktikan bahwa kita nggak usah banyak ngomong, kita punya hasil bos. Iya benar. Gitu. Nah yang jadi pertanyaannya sekarang, kita tuh sebenarnya tahu skill orang Indonesia dalam bekerja tuh benar-benar bisa, mungkin kalau punya teknologinya, punya fasilitasnya bisa lebih dari orang lain, dari negara lain. Tapi ketika kita lebih mungkin susah ya buat nyari kerja di Indonesia, maka banyak orang-orang dari kita tuh nyari kerja di luar negeri. Dan kenapa dari orang luar suka ngeremehin orang-orang dari kita? Mungkin dari luar mah udah gak mungkin buat ngelihat dari pendidikannya. Betul. Atau mungkin dari skillnya udah ngelihat itu. Coba sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa masalahnya orang-orang luar itu banyak ngeremehin orang-orang dari kita? Karena banyak lulusan kita sekarang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Banyak orang sekarang gini lah, kita bilang jangan kelas karyawan lah. Kelas karyawan pukul lah, mereka mah cuma menggelar mengejar ijazah dan ilmunya juga paling kan digunakan. Biasanya emang mereka punya ilmu lebih dari yang diajarkan lah, tinggal nambahin dikit. Aku tanya ke sekarang, kuliah kelas reguler, berapa orang yang mengejar ilmu daripada ijazah? Ya. Jarang. Kebanyakan mereka ngejarnya apa? Ijazah, bukan ilmu. Nah, kalau itu benar sih menurut aku. Banyak orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya masing-masing, cuman buat ngejar gelar doang kan. Nah, sekarang gini kayak aku berakan motong, kayak aku tanya Anovan, ikut komunitas baca, yang dicarinya gelar karena senang membaca atau karena pengen orang yang apa ya isi dari buku tersebut. Kalau aku ya, kalau isi dari buku tersebut mah, aku mending baca sendiri. Terus, kalau yang aku cari adalah cara pandang orang-orang lagi baca buku tuh kayak gimana. Ternyata berarti kan ilmu kan? Dari awal aku mulai senang baca buku juga. Dari sana tuh aku sering ngerasa anjir tiap baca bukunya aku jadi ngerasa semakin bodoh gitu ya. Tapi ketika ketemu orang-orang yang suka baca buku, termasuknya di komunitas itu, aku makin merasa bodoh aja. Betul. Nah, ternyata banyak orang yang lebih hebat gitu. Betul. Nah, itulah yang disebut mencari ilmu. Coba kalau dia mencari ibaratkan cuma kita orang sebagai orang yang sering baca, mungkin buat dia ya apa yang paling cuma orang sering baca buku ini orang baca ya, tapi kan Nah, yang balik lagi ya ke pertanyaan aku. Tadi kan Adui kenapa orang luar sering ngeremehin orang-orang dari kita? Salah satu dari Adui kalau jawaban Adui mah kan bilangnya banyak dari kita tuh mencari pendidikan, mencari skillnya tuh tidak sesuai dengan kompetensi mereka, gak sesuai sama bakat merekanya gitu. Nah, itu bisa benar. Dan kalau dari aku mah tambahan mungkin ini lebih ke faktor eksternalnya. Apa tuh? Orang luar tuh kenapa ngeremehin dari kita tuh karena dari negaranya. Betul. Itu. Ya kan banyak orang-orang kita oknum-oknum lah. Ya, gitu. Iya, karena terlalu banyak oknum yang merusak citra kita. Memang. Semisal lah kayak sekarang di Jepang gitu kan. Jepang segitu orang ramah-ramah, sopan santun, tiba-tiba anjing aya istilah begal. Ini yang sekarang lagi ramai mah yang guru orang Indonesia yang jadi pengajar di luar negeri. Oh iya banyak sih.
Yang dia sampai bilang, Oh, yang berewokan mah gak tahu. Iya. Aku cuman tahunya tuh yang di apa? Di Finlandia kalau gak salah yang orang cewek. Oh, Swiss. Kalau gak salah Swiss. oh yang cowok yang dia tenaga pengajar di Inggris, kalau saya yang bilang gini, di luar negeri pendidikan itu kebutuhan komunal apa ya nyebutnya? Gak tahu sih Pokoknya pendidikan. Jadi mereka tuh udah tahu bahwa kalau misalnya kita kuliah di universitas A, lulusan kita tuh udah tahu bahwa gajinya apa. Karena apa yang dihasilkan sesuai. Terus kita tuh bener-bener bisa sudah menjadi terjamin kalau kita lulusan ini tuh bakalan kerja. Nah sekarang di kita sekolah bayar, kuliah bayar, tapi kita nggak dapat kerja, kita boleh nuntut kok gimana? Kan namanya kita kan udah menjamin di luar negeri aja sudah lulus dijamin gitu. Nah sekarang kita kenapa enggak? Ternyata ya itu tadi tenaga pendidikannya atau ininya ya mungkin kita lebih karena pendidikan lah, ilmunya mah baik, cuman ya benar sih tenaga pendidikan sama si yang dididik pun kurang baik lah ibaratkan mah. Karena sejujurnya yang bisa aku banggain dari orang Indonesia sebagai orang Indonesia yang bisa aku banggain cuma pertama ramah, kedua ulet sih. Kalau ramah sih untuk sekarang mulai gak relevan ya. Ulet. Kalau ramah mah buat sekarang gitu kan. Karena zamannya udah toksik gitu, orang-orang udah mulai ya karena kebebasan berpendapat. Toksiknya kan keluar karena dari ramah kok. Ya, maksud tuh kan orang-orang sekarang mah karena ada tren sosial media, digital udah menyebar luas, udah gampang diakses. Orang tuh gampang mengekspresikan dirinya segimana kehendak mereka nya. Dari yang benar-benar sopan ada sampai yang toksik parah ada lah gitu. Nah, tapi kan itu makanya kalau dari aku mah untuk menilai orang Indonesia sekarang kata Dwi mah orang-orang ramah. Mungkin sedikit mulai nggak relevan, tapi masih bisa memposisikan sesuai dengan lingkungannya masing-masing mungkin kayak gitu. Betul. Tapi yang jadi poin paling pentingnya dari tadi aku setuju mah yang soal ulet. Itu orang Indonesia benar-benar ulet karena kenapa emang tuntutan anjir? Nggak tuntutan. Enggak maksud aku tuntutan tuh kayak kita tuh tahu gaji kita kecil, tapi kalau gak kerja makin parah gitu. Gitu doang. Ini sebenarnya kalau buat aku mau uratnya dalam artinya memang orang kita tuh kalau udah takut untuk pun sebenarnya. Kayak ada jiwa untuk ngulik, bukan jiwa untuk menyerah lah ibaratnya gimana. Gimana caranya bisa gitu. Lagi orang luar tuh udah nggak bisa udah langsung lepas tangan. Diajarkannya kalau udah nggak bisa lu udah mending angkat tangan. Ada yang lebih bisa udah gitu. Kalau di kita kan nggak diusahain bisa dulu, baru nggak bisa ya udah angkat tangan. Gitu. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya yang tadi disebut masalah ramah ya, sebenarnya kayak sekarang kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi itu sebenarnya awal mulanya dari ramah. Saking ramahnya jadi kepo. Saking keponya jadi toksik. Masuknya ke sana. Karena orang sekarang gini, banyak orang di luar negeri juga yang toksik. Banyak. Tapi ramah enggak. Padahal kebebasan berpendapat. Nah bisa kayak gitu karena sebenarnya kalau bisa aku sebut toksik itu bisa muncul bukan karena ramah aja. Karena emang nggak suka juga udah bisa ke luar negeri mah. Kan orang di luar negeri mah kebebasan berekspresi berarti kan kita ngelewat terus langsung dibilang fuck you gitu. Ya to the point lah. Tapi kan orang kita mah awalnya dari ramah dulu. Ramahnya dalam gimana? Bukan dalam berbicara aja misalnya gini. Orang sama Anovan nggak kenal nih, tapi orang follow Anovan misalnya. Ramahnya dari mana? Scroll. Karena kepo. Pingin tahu. Masuknya ke sana. Benar sih, benar. Saking pingin tahunya tiba-tiba soker teh gini. Kepo, mulai lebih. Dan sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Tentunya jadi ngatur. Nah, gitu. Benar sih ya. Iya masuk ke sana. Itu sih. Mantap aja nih bahasa ijazah doang aja. Panjang, Bro. Terus lah langsung ke kasus kedua ya. Yes, bacain dong. Kasus kedua. Cerita lulusan baru di Wonogiri susah dapat kerja, bikin frustasi dan insecure. Anjir, mantap. Tapi di sini misalnya kerja di Malaysia siapa takut aja. Tapi ya, ini fotonya ngasihnya apa nih? Kerja di Malaysia siapa takut? Jaminan penghasilan. Ini teh jaminan mungkinnya. Minimal apa? Jaminan penghasilan minimal 2.200 ringgit Malaysia. Ya bawahnya minimal ya. Atau 7 juta per bulan. Terus sabar ya ini. Iya lo 2024 mau foto-foto hilang meren. Mungkin ya. Tapi ya baik kalau nyambungin dari ininya ya. Cerita lulusan baru di Wonogiri susah dapat kerja, bikin frustasi dan insecure. Susah dapat kerja mungkin di Indonesia ya buat si orang itu. Makanya ada nyari kesempatan buat kerja di luar negeri. Mungkin kayak gitu ya. Tapi banyak loh di aku juga
Allah. Tempat kerja aku yang TKW, TKW. ya pembantu. Nggak tahu ya aku kerjanya di sana apaan. Tapi kayaknya mah pembantu mungkin. Sebetulnya jual. Jual B. apa tuh? B. Jual B. Ya. Ban dalam. Hah? Ban betot. Iya sih. Aku Kayak juga sering dengar kayak gitu, banyak yang gitu. Oh iya. Sampainya ada di teman kerjaku satu ruangan, cuman beda shift doang. Dia mana shift kan aku di shift. Nah, si teman aku ini tuh kan udah nikah, udah punya anak juga. Dan yang aku gak bisa ngejudge ini salah atau benarnya, dia ngambil rumah KPR. Nah, dia baru punya anak, otomatis kan pengeluaran pasti banyak dong. Sedangkan penghasilan cuman ngandelin dari tempat kerja doang, yang dimana itu UMR harusnya mencukupi sih sebenarnya. Cuman kalau menurut aku pribadi sih kesalahannya ngambil rumah, tapi kan aku gak bisa ngejudge. Nah makanya si istrinya resign dari tempat kerja, terus dia mau gak mau jadi TKW kan tuh. Terus suaminya nggak kerja, kerjanya mancing, jadiin anak. Masih kerja Masih ya? sama aku kerja. Tapi kalau misalkan si cewek ini, si istrinya ini nggak jadi TKW, mungkin bakal kena ini frustasi sama insecure. Ya, tapi kan bisa nyalain juga sabarnya gini sih, kurang ya jadi maaf gitu. Karena mendengar bahwa kayak gini, apa? Ini mah balik lagi ya kayak gini di luar negeri itu, ya emang kita harus ada perbandingannya biar kalian mengerti juga. Guru-guru tuh atau jangan guru lah, setiap lulusan itu membuat sebuah produk. Gimana produk ini yang harus bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari atau masyarakat. Nah, di kita juga sama sebenarnya. Bedanya di kita tidak diimplementasikan. Gitu. Karena apa? Bukan ya kita nggak bisa bilang karena si mahasiswanya juga. Tapi kadang beberapa implementasi ini banyak perusahaan atau beberapa instansi yang tidak ingin mencoba karena apa? Karena ya itu tadi sama nih baru juga ini kurang open lah untuk mau membuka kesempatan generasi-generasi muda untuk membuktikan bakat mereka seperti apa. Coba gitu. Kasih contoh kasusnya. Ada kasusnya nggak? Contoh kasus. Misalnya kayak gini. Di luar negeri itu mereka open-minded dengan pendidikan. Karena pendidikan nomor satu. Mereka akan menghargai siapapun lulusan universitas yang memudahkan cara mendidik generasi selanjutnya. Cara mendidik misalnya, katakanlah kayak gini lah. Aku pernah ngalamin dulu, zaman sekolah. Aku sekolah berarti katakanlah SMA di 2009-10 lah, ya. Nggak lulusan 2011 mah. 2009-10 dulu pernah ada dari Indosat atau EM3 itu mau menggelar apa namanya? Kompetisi. Oh, kompetisi. Gimana caranya kita memberikan memudahkan cara belajar untuk para siswa. Aku tuh sempat kepikiran bahwa kenapa kita nggak bisa belajar dengan cara by video ya, dalam artian kayak Zoom. Nah, sebelum Zoom ada, demi Allah orang yang nggak kepikiran ya teh. Orang mah kayak bohong. Dulu aku proyeknya berdua, aku tes teman aku satu si Rijal kalau nggak salah. Nah, satu dua lagi tuh teman senior aku cewek. Pernah kayak gituin, cuman memang tidak matang karena itu cuma kepikiran doang, alhasil nggak jadilah. Nah, ternyata kan kebuktian sekarang. Nah, di luar negeri pun sama. Pernah ada kasus gimana memudahkan cara belajar untuk para siswanya. Diimplementasikan bisa, ibaratkan kayak apa? Di luar negeri mah inilah yang aku ngambil kasus mah mengurangi PR. Mengurangi apa? PR. Pekerjaan rumah. Karena sejujurnya pekerjaan rumah itu tidak mendidik anak untuk menjadi lebih pintar, tapi hanya menjadi beban anak ketika pulang ke rumah karena harusnya difokuskan di sekolah, betul kan? Ya. Apalagi kan nggak ada bimbingannya. Nah, sedangkan di kita PR itu diwajibkan. Ya. Memang nggak menyalahkan, mungkin hitungannya untuk mengingat, tapi salahnya adalah ketika anak pulang itu waktu di rumah akan lebih terfokus di rumah daripada mengerjakan tugas. Nah itu salah satunya gitu loh.
Tapi denger gak ada berita ini? Gak tahu secara keseluruhan di Indonesia apa cuma di Jawa Barat doang? Yang gak dibolehin guru tuh ngasih PR lagi? Tuh, emang harus seperti itu. Tapi ya pertanyaan kita sekarang adalah ketika PR itu tidak diberikan, anak-anak bisa tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Nah, karena sejujurnya cara mengetesnya seperti apa? Mengetesnya adalah ketika sudah pelajaran A beres, lakukan tes tanpa membuka buku. Ketika nilainya di bawah rata-rata berarti menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak memperhatikan. Nah, apa yang bisa kita berikan? Misalnya, oke, lu maunya kayak gimana deh? Bukannya kita kalau belajar di belajar kurang asik nih untuk cara mengingatnya gimana? Karena ada, kalau misalnya kita lihat di Instagram suka ada nih kayak yang ilmu fisika langsung praktek sambil belajar. Oh, ya. Nah, kenapa hanya bisa dilakukan di fisika? Padahal matematika bisa kok. Bisa. Di luar negeri bisa. Bahasa Indonesia, IPA, Ya benar. semua tuh bisa. Balik lagi, mau tidak? Karena kebanyakan, mohon maaf, malas untuk memberikan seperti itu. Ya. Karena Sama mungkin ininya kebanyakan dari kita tuh mata pelajaran terkhususnya di sekolahnya. Si guru-guru atau mungkin dari kurikulumnya juga nggak kayak ngasih tahu kalau pendidikan mata pelajaran tuh ini tuh bisa kepake loh untuk di lingkungan masyarakat gitu. Jadi mereka tuh ngasih taunya tuh udah pelajaran-pelajaran itu sebatas nilai doang gitu. Betul. Itu padahal kalau misalkan kita tarik ke soal matematika, itu tuh matematika bisa kepake semua pelajaran matematikanya. Betul. Dari entah itu matematika dasar, kayak aljabar, terus ya kayak gitu-gitulah. Itu tuh sebenarnya bisa dipakai diimplementasikan di kehidupan masyarakat sebenarnya. Betul, memang. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin ini dari pendapat aku pribadi, kalau misalkan dari pemerintah atau dari kurikulum tuh kayak ngasih tahu mata pelajaran yang ada di sekolah tuh cuman untuk dikejar buat ngejar nilai doang gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak gini lah di luar negeri, banyak mahasiswa yang mengejar gurunya atau dosennya untuk bertanya apa nih yang kurang. Karena sejujurnya kalau misalnya di luar negeri itu ketika belajar tidak ada pertanyaan, mereka akan langsung lu ngerti apa kagak? Ya benar itu mah. Nah di kita beda. Bertanya apa malah dicirian. Ada yang bertanya malah dicirian, malah dicarekan. Lu ngerti nggak sih? Bukan aneh gitu. Kayak gitu. Sama. Nah, ongko kieu sok aya nu kieu gini guru teh. Aya nu can ngarti teu gitu. Giliran aya nanyakeun ieu, cenah langsung mau dijudge. Nah, sifat buruk seperti ini teh sekarang habit buruk ini teh sekarang menimpa ke masyarakat. Di mana kalau gini lah aku nanya, kalau di kantor suka ada meeting nggak? Meeting ada, tapi mungkin nggak tiap hari sih. Betul, tapi maksudnya ada meeting kan? Ada. Pernah nggak mendengar ketika ada teman yang nanya atau sering nanya itu teman-teman langsung nanya Hawaii tuh, bener gak? Ada yang gitu. Malahan dari situ tuh orang-orang udah males bertanya lagi. Nah, jadi termasuk aku sendiri juga ya. Kalau di bidang kalau di lingkungan pekerjaannya, ketika si atasan-atasan ini menjelaskan sesuatu ketika meeting, ditanyalah, ada yang belum ngerti atau ada yang mau ditanyakan, semua orang nggak mau nanya karena lah penting mah geus lah yang gerak-geru balik. Gitu. Kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya aku waktu itu diajarin sama senior aku di kerjaan sebelumnya, udah tua bisa. Nah, dia sampai kayak gini kan waktu itu kalau lagi training kan di perusahaan sebelumnya, dia ngomong gini, marahnya ke diajar, tanyakan segala sesuatu yang diajarkan sampai kalian ngerti. Jangan sampai kalian sudah dari situ pada saat bekerja kalian nggak ngerti. Sampai dia ngomong gini, I don't give a shit lah ibaratkan. Mau waktunya kebuang ibaratkan yang harusnya waktu pulang ternyata nambah, waktu istirahat tetap diterusin. Gue nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting lu ngerti apa yang dimaksud. Nah sekarang kalau misalnya lu udah mendidik atau terdidik seperti itu, ada pertanyaan tapi nggak dikeluarin, terus diem-diem aja ngerti, tiba-tiba ada apa-apa, terus kalau pas ada apa-apa, lah kenapa nggak nanya? Soalnya kan banyak beralasan. Itu salah. Gitu. Nah salah satunya kalau misalnya dari lihat kayak gini, kenapa kayak gini ya sekarang udah persyaratan masuk kerja teh sulit, ditambah kita kalau dites hasil yang diberikan juga tidak maksimal. Apa yang bisa kita jual ya akhirnya bakalan kayak gini, susah dapat kerja. Susah dapat kerja.
Selain kesalahan dari para pelamarnya gitu ya. Betul. Ya, yang jadi problem juga ya dari si pihak perusahaannya. 50. Harus mantap. Terus? Ya, yang jadi permasalahan juga dari si perusahaannya sendiri gitu kan. Betul. Ada masih tuntutan persyaratan yang terlalu tinggi gitu kan. Nggak sesuai tuh dengan spek nabi kurang mah gitu kan. Iya loh, atau enggak lo buat menuturi atau yang Nabi kita hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa mengikuti. Ya dia seorang. Nah sekarang ini sejujurnya kalau bisa aku bilang banyak perusahaan-perusahaan itu kan kemarin seperti ini yang rame isu yang itu teh lokar itu teh. Iya. Pokoknya itulah aku lupa lagi pokoknya cuman kayak si pemerintah tuh bukan mengajukan sih, udah bikin kebijakan untuk perusahaan-perusahaan tuh jangan ngasih persyaratan yang terlalu ribet gitulah. Intinya kayak gitulah. Bukan yang itu. Yang mana? Yang rame lagi buka apa namanya? Job fair. Nah, yang di mana? Di Cikarang apa di? Iya. Pokoknya gitu. Ternyata kan gak banyak yang keterima atau memang nggak diterima. Soalnya apa? Ternyata kata mereka ada sebenarnya emang kita nggak punya lowongan. Oh. Cuman disuruh ngebuka aja padahal ya masuk tapi nggak kita terima juga. Oh. Nah dari itu sebenarnya gini, memang tidak buka lowongan tapi ada yang bisa kita jual. Walaupun perusahaan itu tidak membuka lowongan, tapi kok kita bisa ngejual diri kita seperti apa, pasti akan diperlukan juga gitu. Jual diri kita dalam artian jual ilmu ya. Saya berpikir itu bukan ya gitu ya. Pasti paham lah. Ya kayak gitu ibaratkan. Soalnya sejujurnya waktu aku mencoba beberapa kali lowongan di tempat kerja aku sekarang aja, ya aku menjual diri aku gitu. Makanya sejujurnya waktu aku jual diri aku selalu ngomong kayak gini, kalau ada kandidat lebih baik dari saya silahkan. Tapi kalau emang mau memilih saya standby ada. Nah, bukan dalam artian kita meremehkan, tapi itulah nilai diri kita sendiri. Dalam artian gue ngerasa gue bisa A, B, dan C. Tapi kalau ada yang lebih baik dari gue, ya gue harus tahu diri. Gak boleh menuntut. Itulah namanya kita tahu dengan diri kita sendiri. Jangan ibaratkan saya berharap saya bisa, pokoknya saya bisa apapun yang ibu kasih saya akan bisa. Jangan kayak gitu. Karena apa? Kalau udah ketawa, kalau misalnya udah menyanggupi tiba-tiba kamu kerja dan dikasih tekanan kamu nggak sanggup, wah habis. Mending kalau nggak di blacklist. Iya benar. Itu sih. Nah itu tuh kadang jadi permasalahannya dari zaman sekolah gitu kan. Guru-guru tuh kayak nyaranin kalau misalkan nih kalau kalian anak-anak udah mulai kerja gitu kan, kalau misalkan atasan kalian menyuruh sesuatu, bilang aja siap gitu, kerjain lah gitu kan. Padahal kan nggak selalu harus kayak gitu, harus menyesuaikan dengan kemampuan kita juga. Kalau buat aku trik dari aku, ini dari aku ya, mau diikutin syukur nggak juga nggak apa-apa. Kalau emang ada perintah, memang betul. Kalau aku selalu gitu, oh iya pak, siap pak. Tapi siap itu bukan berarti kamu mengiyakan. Tapi kalau ada pertanyaan, tanyakan baik. Misalnya kayak gini barangkali. Nova nanya ke aku misalnya, Wi bisa nggak ya, misalnya si barang ini dipercepat pengirimannya misalnya. Oh iya pak, siap, bisa pak. Tapi kalau misalnya dipercepat, apakah akan masalah? Oh iya. Kualitasnya gimana? Iya. Ininya gimana? Nah, pertanyaan itu yang harus kalian punya, bukan siap-siap doang. Iya. Gitu. Sehingga bos kalian pun yang memberikan akan punya pandangan juga. Oh, iya juga ya, nggak kau pikirin tuh. Oh iya. Pasti kan langsung nanya, kalau kata lu gimana? Nah, akhirnya jadi discuss tuh. Iya. Nah, enak tuh kalau kayak gitu. Asli. Jadi bisa nyari problem solvingnya bareng-bareng. Jadi ke si bosnya enak, ke bawahannya juga enak. Apalagi aku sejujurnya aku paling merasa bangga ketika treatment yang aku punya didengarkan, pas diimplementasikan ternyata terpakai. Wah anjir. Itu teh Indonesia tuh jadi Indonesia lah. Manusia tuh mempunyai cara berpikir yang kompleks dan sangat baik lah kalau bisa dibilang mah. Tapi tidak semua orang mempunyai ide yang mau dikeluarkan atau dicurahkan. Dan tidak semua orang mau mengeluarkan idenya atau berpikir untuk mencari idenya. Makanya ide itu tuh kalau misalnya kata Panji Pragiwaksono itu ada nilai paling berharga dari manusia. Iya. Gitu. Wow. Cukup panjang ya. Dari dua kasus ini pembahasannya. Panjangnya pengen ngalor ngidul dulu aja. Ngomongin Cimindi ya. Tapi dah hese euy, ngobrolin benar-benar lurus teuing mah gitu euy.
Pasti aya belok-belok nah. Tapi emang kayak gitu. Kalau misalnya lurus mas, kan kalau lurus mas jadi storyteller ya. Di sini nyarinya ada Pari, lihat di YouTube ada. Dia storytellernya. Pas sama saya yang ngobrol-ngobrol cinta ya. Ini udah berapa menit sih? Pokoknya dari itu tadi start 57. 757. Hah, berapa? 54. Oh, lumayan juga. Lumayan. Berarti kalau misalnya dari 2 kasus ini, kalau menurut Anova sendiri, insight yang bisa dikasih? Insight-nya mungkin lebih ke saran sih, ke advice. Nah, boleh. Advice-nya apa? Advice aja sih. Apalagi kan sekarang yang kebanyakan nyari kerjaan kan mostly Gen Z lah ya. Meskipun milenial juga masih ada sampai sekarang juga. Tapi kebanyakan sekarang zamannya Gen Z buat nyari kerja. Iya. Nah, kalaupun kita lah ya, kalaupun kita pengen dapat kerjaan sesuai passionate kita, ya kita harus punya skill dulu lah, itulah minimalnya. Dan kalaupun kerjaan kita belum sesuai passion, ya mending dilakuin dulu, karena kan udah banyak quotes yang udah umum lah gitu kan. Kalau misalnya kata kita mau buat nambah apa kemarin kata kita? Apa? Portofolio. Anjir. Ya itu. Novan 2025. Tambah portofolio. Ya sesuai quotes yang udah umum lah, udah banyak berserakan di mana-mana gitu kan. Mending capek kerja daripada capek nyari kerja, itu sih. Itu sih poinnya mah. Gak usah lah ngomong dulu passion dulu lah gitu. Yang penting mah lu dapat uang buat makan, barulah dari sana lu mau ngomongin soal passion atau gimana juga silahkan. Itu sih. Dan kalau dari Adu sendiri gimana? Nyambung dari tadi yang dari apanya, kalau misalnya kalian ini mencari kerja, mau ngejar passion lah, bukan fashion, passion. Sebisa mungkin kalau ngejar passion itu jangan pada saat mencari kerjanya, tapi lebih ke setengahnya. Misalnya kayak gini, passion kalian di bidang olahraga, tapi kerja kalian misalnya katakanlah sebagai tenaga pengajar. Nah, berikan waktu dalam sehari untuk mengejar ke passion kalian. Contoh, katakanlah kalian senang olahraga, entah itu jadi instruktur gym. Jadi prioritaskan dulu kerjaan sekarang. Kalau misalkan di presentasi ya 75% lah untuk kerjaan, karena itu kan buat menyambung hidup kita sendiri juga. Nah, 25% kita bisa untuk mengasah dulu skill dulu. Pasti kan tahap bertahap nih. Bertahap. Nah, ketika udah hasilnya itu udah mulai di angka 95%, nah kalian udah bisa pilihan tuh. Bisa naikin nih yang skill ini diprioritasin, dinaikin presentasinya di 40%. Terus yang buat kerjaan yang kita buat makan 60%. Nah, ketika nanti si skill ini mulai naik lagi, nah barulah bisa ganti prioritas. Betul. Ibaratkan, udah kayaknya ini passion gue udah dapet nih, jadi keluarannya, nah itu bisa. Mungkin banyak kejadian kayak orang-orang, mending langsung resign, gak langsung banting setir ke pekerjaan lain. Ada yang sukses, ada banyak. Tapi kan nggak semua orang bakal kayak gitu. Betul. Itu nggak usah jauh-jauh kok buat orang namanya bodybuilder. Ngapain aja? Kerjanya dia nge-gym doang. Nge-gym buat dia. Pamer otot. Tapi ternyata itu kan pada saat kita lihat banyak sekarang influencer gym yang kayak gitu, ternyata itu kan menjadi inspirasi untuk orang biar hidup sehat. Ternyata kayak gitu aja ngaruh aja. Dan kalau misalkan kita tarik ke background-nya juga kan, mereka nggak langsung tiba-tiba jadi coach trainer gitu kan. Mereka juga kerja dulu, apa dulu. Betul. Mungkin emang benar banyak gitu kan. Kita keluar resign dari tempat kerja terus banting setir jadi pengusaha lah atau apalah. Emang benar banyak. Ada yang sukses banyak, tapi yang gagal juga nggak sedikit. Banyak. Bahkan lebih banyak yang dari yang sukses. Betul. Kayak gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu adalah nikmatin, saya rokok. Nikmatin struggle-nya, Bau. Karena struggle itu membentuk karakter. Contoh kayak gini, ibaratkan aku nanya ke Anovan di posisi sekarang langsung gampang apa enggak? Tetap susah, sama susah. Kan dari awal pas masuk ngapain dulu kan? Nah, akhirnya membentuk karakter kan? Justru awal-awal di tempat kerja aku merasa gak nyaman. Ya karena aku belum tahu apa-apa. Gitu. Giliran sekarang udah tahu celahnya, ini mah buruknya. Udah tahu celahnya gimana cari tempat sembunyi yang enak. Nah sekarang meskipun aku suka ngeluh, pengen dapat kerjaan yang lebih enak atau pengen nyari kerja yang sesuai passion aku, wajar lahnya namanya juga manusia gitu kan. Tapi di samping itu ya aku menikmati tempat kerja sekarang. Di mana lagi aku bisa kerja nyantai kayak sekarang gitu. Gitu. Emang buruk, tapi ya
Faktanya kayak gitu. Ya tapi kan maksudnya dia mendapatkan posisi sekarang kan kayak udah tahu tempat bersembunyi lah misalnya. Oh bisa curi-curi waktu untuk istirahat lah. Tapi kan dulunya dialami dengan cara orang ngulik heula. Merih nah gitu. Ngeri heula, nengan heula, areana kumaha. Karakter orang seperti apa, pekerjaannya kayak gimana. Gitu. Lihat dulu si atasan moodnya kayak gimana buat kita bisa nyari celah atau kayak gitu. Kayak aku lagi ibaratnya kayak misalnya aku kerja malam nih. Kerja siang tuh pasti sibuk, kerja pagi tuh pasti sibuk, bla 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 bla. Kerja malam, oh curi-curi waktu udah, kerja malam pasti ngantuk ya. Ya udah nggak apa-apa kita curi waktu, tapi harus tahu waktu mana yang bisa digunakan. Contoh kayak gini, buat aku sendiri. Aku di tempat kerjaku sekarang udah terkenal lah. Pokoknya dari jam 3 sampai jam 5, aku pasti kalau kerja malam tidur. Aku mau dimarahin nggak masalah, mau dilaporin juga silakan aja. Kalau misalnya tanya juga kenapa Pak tidur jam segitu, ya Bapak bayangin jam 3 malam sampai jam 5 subuh. Jam-jam ngantuk gitu. Itu tuh udah waktu-waktu paling krusial. Jam 1, jam 2 oke lah itu masih berat tapi masih bisa tahan. Jam 3 udah nggak bisa. Ya. Hawa dinginnya tuh beda aja. Nah, tapi seenggaknya itu adalah sesuatu yang memang manusiawi, yang atas tersebut mengerti. Nah, akhirnya oh ya udah yang penting kan seenggaknya pada tahu lah gitu. Tapi kalau ada kerjaan sebisa mungkin jangan tidur ya itu balik lagi. Dan kalau misalkan kita keluar dari prosedurnya, kita bisa nyuri-nyuri waktu, kita bisa nyari celah, asalkan pekerjaan kita juga udah beres. Nah, apalagi kalau udah beres kan kita mau kayang juga anjir. Bukan sesuatu yang harus dimarahi oleh atasan. Sekarangnya gini, contohnya atasan tiba-tiba datang. Nah, mana sare batur magarawe, gawe urang geus beres rek naon deui. Itu. Terus kok bisa kalau misalnya kayak bertanggung jawab dengan pekerjaannya lah. Nah, ngomongin soal bertanggung jawab sama pekerjaannya gitu ya. Aku sekarang di tempat kerja tuh kayak kurang komunikasi sama rekan kerja yang lainnya. Kan soalnya Anda cepu. Wah, cepu parah lah. Tapi kan kayak kerjaan yang bisa dilakuin sendiri. Ketika orang lain hitung-hitungannya, atuh sia tahun atuh lah orang wae. Aku mah langsung ambil kerjaan yang itu, beresin, udah. Jadi gak banyak ngomong lagi gitu. Betul. Itulah, memang itu ada buat aku ada poin plus gimana. Gak usah banyak ngomong, kerjain aja. Persetan dengan pandangan orang tentang aku kayak gimana gitu. Orang tara mantuan ketika kerja tim gitunya. Betul. Nu penting mah orang gawean anu geus pabalatak ieu nu kuduna bisa dibereskan bersama-sama gitu kan. Tapi ujungnya cuman aku doang yang ngerjain, gak masalah, yang penting mah kerjaan beres, silakan kalian melakukan apa yang kalian inginkan. Betul, karena kayak gini ibaratkan utamakan atau prioritaskan kerjaan, tanggung jawab kalian dulu. Baru ke yang lain, karena bukan apa-apa. Mau kalian sebaik apapun, penilaian buruk selalu ada. Mau kalian seburuk apapun, penilaian baik selalu ada. Iya, selalu lah. Penting niatkan kerja itu dengan yang hati tulus ikhlas. Gitu sih kalau aku. Gitu paling. Wow, cukup. Sedikit lagi ya? Sedikit lagi. Ya. Ada lagi nggak? Kayaknya udah sih kalau dari aku mah. Kalau dari aku juga udah, kayaknya mungkin untuk tag kali ini kita cukupkan sekian. Jadi ingat-ingat untuk kalian Gen Z belum dapat kerja, tetap mencoba. Kerjalah goblok. Berikan yang terbaik. Ini kerja goblok lagi. Ya kerja goblok anjing. Kerjalah goblok anjing, jangan hitung-hitungan dulu lah anjir. Tetap berusaha. Coba struggle. Tetap ingin belajar, niatkan juga untuk belajar sehingga sejujurnya dapat nilai yang kita nggak pernah duga. Contoh kayak ya aku bukan memuji ya, kayak dia sekarang kerja, tapi dia mengejar passion dia di mana menjadi influencer yang bisa dinilai lah. Tukang yeping lah, tukang ngomong wae. Enggak, tapi kan seenggaknya dia udah punya masa loh. Walaupun kayak gini ada orang yang ada yang nungguin konten Anda kan, ada yang nanyain baiknya seperti apa, ngasih arahan, bener nggak? Gak tahu, aku gak ngerasa. Kayak gitu saya tahu kok. Gak ngerasa. Sampai ada yang bilang gini, bagus penyampaiannya, cara menyampaikannya enak didengarkan. So, apakah dia ngerusak ritme dia kerja? Enggak, dia aja belajar gitu. Dia salah satu contoh Gen Z buat aku ya lumayan gitu loh. Nah, kalian juga kalau dia bisa, kenapa yang lain gak bisa? Lah dia juga emang
Makanya Ulah apa tuh. nasi anjing? Ulah tuh, ulah orang lain juga bisa tuh anjing saingan saeutik. Ya maksudnya bukan kebagian yang itunya anjir, yang lain aja maksudnya teh. Lagi kan sih mah mung saingan anjing. Ya mungkin dari aku itu aja. Dari Novan ada lagi? Udah cukup dari situ aja. Mungkin episode kali ini sekian. Saya Abdullah Wahid. Saya Novan, sampai ketemu di episode anjir. goblok teh anjing teh. Episode Selanjutnya. Ya, ciao. Bye bye. Besok ketemu di tempat kerja ya. Bye.